serahkan kelanjutan acara ini ke Bapak Ustadz. Semoga Allah melancarkan dan memberkahi pengajian kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Yang saya hormati Sayyidul Bait Ibu Yaufi, Ibu, saya kenalnya lebih akrab soal ke Bapak sebenarnya, baru dibisikkan sama Mas Erlangga, Bu Tuti katanya. Juga yang saya hormati keluarga besar dari Ibu Tuti, dari Pak Yaufi, juga keluarga besar yang lainnya. Mohon maaf tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim hari ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tema kajian kita adalah ucapan cermin dari keimanan. Untuk mengawali kajian ini kita akan membuka sama-sama salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Ahzab surat 33 ayat yang ke-70 sampai 71. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70 sampai 71. Baik, saya akan bacakan ayatnya. Yang bisa buka ayat Al-Quran, mangga silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bisa bantu terjemah? Bisa. Al-Ahzab. Al-Ahzab surat 33 ayat 70 sampai 71. Surat Al-Ahzab surat nomor 33 ya, ayat 70 ya, sampai 71. Ayat 71 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
Niscaya Dia, Allah, akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Sadaqallahul Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-firman. Tema kita adalah ucapan cermin dari keimanan. Jadi ternyata cermin dari keimanan seseorang itu tidak hanya dilihat dari ibadahnya saja, tidak hanya dilihat dari sholatnya saja, ya, puasanya saja. Ya, selain sholatnya baik itu pasti, ya, selain ibadahnya baik itu pasti. Tapi ternyata kalau kita buka di ayat tadi, ternyata salah satu cermin keimanan seseorang itu baik juga akan dilihat dari ucapannya itu, ya. Maka sampai di ayat tadi itu, ya, kalau kita lihat ayatnya itu perintah berucap, ya, perintah berucap dengan ucapan yang benar itu di Quran dibarengkan dengan perintah takwa. Ya, kalau kita belajar ilmu tafsir, ya, ketika dalam satu ayat ada dua perintah yang dibarengkan, itu artinya dua perintah itu sama-sama pentingnya. Ya, seperti namanya di sholat di Al-Quran, kalau kita nemuin perintah sholat, biasanya sholat itu nggak mungkin sendiri. Perintah sholat itu dibarengkan sama perintah zakat, aqimus sholat, ya, wa atu zakat, itu selalu berdoa dalam satu ayat itu, ya. Terus perintah apa lagi? Iman, di sebelahnya sih amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu, sebelahnya wa amilus. Iman, amal soleh juga selalu dibarengkan. Terus ada perintah lagi di Quran itu, perintah menyembah Allah, biasanya nggak sendiri, tapi dibarengkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Jadi ini menjadi dua hal nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau pamannya, kenapa kok zakat dibarengkan sama sholat? Ya, sholat itu penting, zakat juga sama pentingnya. Jadi nggak bisa seseorang hanya memperbaiki sholatnya saja, tapi pelitnya luar biasa, nggak zakat, nggak sedekah, itu belum benar gitu. Atau tadi perintah menyembah Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu, lalu iya kita diperintahkan menyembah Allah, lalu setelah itu apa? Berbuat baik sama orang tua. Ya, berarti seorang muslim yang baik itu nggak hanya dilihat dari bagaimana ibadah kepada Allah saja, tapi bagaimana anak ini mampu mengopeni orang tua, mampu membahagiakan orang tua, gitu ya. Bahkan kalau kita buka di hadis, ternyata surga anak itu, ya, itu lebih ditekankan ketika anak itu membahagiakan orang tua, ya. Tapi kan banyak anak-anak kadang-kadang cari surga tempat yang jauh-jauh, dan surganya anak itu ada di orang tuanya. Apalagi orang tua itu sudah satu rumah dengan anaknya umpamanya. Nggak perlu anak itu cari surga di luar rumah, kebahagiakan orang tua, senangin orang tua, udah pasti hidup anak itu akan dibahagiakan oleh Allah. Nah, jadi itu dua hal yang selalu dibarengkan dengan Tuhan. Nah, lalu di surat ini yang kita bahas ini ada perintah takwa dibarengkan sama apa tadi? Berucap dengan ucapan yang benar, wahai orang-orang yang beriman. Jadi perintah berucap dengan ucapan yang benar itu diawali dengan panggilan wahai orang-orang beriman, ya. Artinya apa? Ini termasuk panggilan khusus, karena di Al-Quran itu ada dua, kan? Ada panggilan umum, kalau dalam ilmu tafsir disebut nida'ullah al-umumiyah, ada nida'ullah al-khususiyah. Ada panggilan Allah yang bersifat umum, itu biasanya diawali dengan ya ayyuhan nas. Kan banyak kita temukan di Quran kan, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan, wahai seluruh manusia. Ini panggilan umum, berarti seluruh manusia itu terpanggil gitu. Nah, tapi ada panggilan khusus yang biasanya Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu hanya khusus orang beriman. Jadi kalau ada manusia tapi gak beriman, ya gak masuk di ayat ini. Nah, kalau ada panggilan khusus, itu biasanya mesti ada pesan khusus, Pak. Nah, pesan di ayat ini ternyata kaitan dengan ucapan. Jadi ucapan ini trending topik di Quran, Pak. Karena pesan Allah itu tidak dengan pesan umum, tapi pesannya dengan pesan apa? Khusus. Ini menunjukkan betapa ucapan itu sesuatu yang sangat krusial. Sehingga pesannya aja apa sudah bukan pesan umum, tapi pesan khusus tadi. Coba kita lihat ayatnya. Wahai orang beriman, setelah itu apa? Bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang benar. Nah, jadi kalau
wawu di sebuah ayat menggandengkan itu namanya wawulil atof. Jadi artinya ayat ini kan menyuruh bertakwa, maka dibarengkan dengan berucap dengan ucapan yang benar, maka indikator ketakwaan orang itu akan dibangun dengan ucapan tadi. Ada orang ngaku beriman, ada orang ngaku bertakwa, tapi kalau ngomong kalau nggak nyakiti orang nggak bisa. Ya itu berarti ada masalah dengan iman dan takwa. Masalahnya bukan di mulutnya, nggak perlu mulutnya dilaban gitu ya. Karena persoalan itu ada di keimanannya. Ya. Jadi kalau orang itu imannya baik, takwanya baik, pasti akan kelihatan dari ucapan-ucapannya tadi. Jadi makanya sampai Rasulullah SAW juga menguatkan dalam hadis yang sahih, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan, ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Kalau nggak bisa ucap baik, mendingan apa tadi? Aw liyasmut, suruh diam, Pak. Jadi kalau nggak bisa berucap yang baik, mendingan diam. Ini ada dua perbedaan, Pak. Kalau tadi Quran kan mengatakan qaulan sadida. Ya, qaulan sadida itu ucapan yang benar. Tapi kalau dalam domain hadis bukan benar menggunakan kata khair. Ya. Berarti kalau berucap itu nggak cuma hanya dengan ucapan yang baik, tapi juga pastikan ucapan itu juga benar. Ya. Loh, kenapa Al-Quran kok lebih menggunakan diksi bahasa ucapan benar, kok nggak ucapan baik gitu ya? Karena kalau benar pasti baik, dan kalau baik belum tentu benar, Pak. Baik itu bersifat sektoral. Mungkin di wilayah itu baik, tapi dibawa ke wilayah lain belum tentu bisa diterima, Pak. Ya, nah, ya orang Surabaya mana? Orang Surabaya tahu pasti, Pak ya. Saya pernah tinggal di Jawa Timur. Waktu saya mondok di Ponorogo, teman saya banyak orang Surabaya. Jadi kalau itu saya bahasa itu saya bawa ke kampung saya, Pak, itu bisa jadi masalah gitu. Ya, bisa viral itu, ya. Gitu. Tapi di Surabaya itu menunjukkan keakraban. Ya. Tahu kan, Pak? Iya. Nah, udah enggak usah sebutin, Pak. Ya. Iya, oh, itu kan itu keakraban gitu. Tapi ketika itu dibawa ke daerah lain, nggak bisa kita ngomong gini, ini kan baik, kamu nggak sopan, enggak, ini baik. Baik di mana? Di Surabaya. Ini bukan Surabaya, Mas. Itu kalau kita menggunakan kata baik, ya. Ini kayaknya yang bukan orang Surabaya belum tentu tahu nih, kayaknya yang Gen Z ini nggak akan tahu nih, ya. Di Surabaya tuh, nanti tanya sama Bapak. Di Surabaya itu ada kata diancuk, biar jelas saja ya, biar jelas saja. Ya, diancuk. Itu kan sama dengan BAENGCAT, ya. Udah. Di tempat lain udah luar biasa, tapi di sana orang ketawa-ketawa aja. Karena yang bisa ngomong diancuk sama orang itu pasti itu teman akrabnya, dan nggak ada orang baru kamu ngomong begitu tak viralin, nggak ada itu. Di sana nggak masalah. Tapi coba dibawa ke tempat lain, Pak. Nah, makanya kenapa Al-Quran tidak menggunakan diksi baik. Dan memang agama tidak berdasarkan sesuatu yang baik. Wah, kalau sesuatu yang baik, nanti agama bisa akan sesuai dengan apa? Kultur. Nah, ya, akan sesuai dengan budaya gitu. Karena di sebuah budaya nggak baik, nggak diterima nanti agama kan itu. Maka agama tidak berdasarkan sesuatu yang baik. Agama itu berdasarkan kebenaran. Al-Quran juga bicara bukan berdasarkan yang baik, tapi Al-Quran itu adalah kitab yang membawa kebenaran. Kalau udah benar, mutlak. Ya, kalau udah benar, mutlak, Pak. Ya, jadi kalau benar itu ya di Indonesia baik, di Amerika sana baik, di Cina baik. Jadi nggak perlu istilahnya, wah, Quran karena di Cina dirubah di bahasanya, nggak ada ya, karena Al-Quran itu berdasarkan kebenaran. Nah, jadi makanya kenapa Al-Quran ketika bicara tentang ucapan itu lebih agak naik dikit diksi bahasanya. Kalau hadis kan barang siapa mengaku beriman kepada Allah falyaqul khairan, berusaha dengan ucapan yang baik. Ya, berarti ucapan baik sama benar ya harusnya saling mengisi gitu loh, Pak. Nah, tapi yang paling tinggi adalah ucapan benar tadi. Kan kalau kita bicara tentang dalil hukum ya, hukum dalam Islam itu kan pertama kan Al-Quran pasti, kedua baru hadis, di bawahnya nanti ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, baru ijtihad ulama. Jadi Al-Quran harus di atas. Maka kenapa Al-Quran menggunakan
diksi, ucapan dengan ucapan yang benar. Kalau benar itu universal. Benar itu bisa jadi apa? Bisa jadi cara penyampaian atau konten dari ucapan itu benar-benar lebih lebih mendalam lagi, ya. Jadi wal yaqulu qawlan sadida itu berucapkanlah dengan ucapan yang benar, ya. Karena ucapan itu selain menjadi cermin keimanan, cermin ketakwaan, ternyata ucapan juga menjadi indikator isi otak seseorang. Orang tuh bisa tahu otak seseorang itu juga dari omongan juga, Pak. Ya kan? Begitu kelihatannya diam, begitu ngomong, ya akan kelihatan dari kepribadiannya, akan terlihat semuanya. Makanya sampai Imam Ali dalam makalahnya mengatakan salamatul insan fi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung ketika dia bisa menjaga lisannya. Kan ada bahasa mulutmu, nah itu serem banget gitu ya. Mulutmu harimau. Cuma yang jadi masalah mulut kita sekarang nggak cuma di sini, Pak. Di sini yang paling berat ini, ya kan? Terus sekarang lagi rame kan? Itu diucapkan di Jogja sana, Pak. Gara-gara ini sedunia tahu semuanya, ya. Jadi sekarang sesuatu yang sekarang lagi viral ada di Magelang itu, sekarang itu kalau nggak salah sudah di video itu sudah ditonton, Pak, lebih dari 90 juta orang. Begitu cepatnya itu. Berarti apa? Berarti sesuatu yang diupload di sosial media, yang upload kan jempol-jempol kita ini, itu lebih masif daripada ucapan yang hanya keluar dari mulut. Kalau saya yang ceramah di sini nih, nggak diupload di sosial media, yang dengerin siapa? Ya paling di sini saja. Tapi begitu nanti diupload di YouTube, sedunia tahu semuanya, Pak. Jadi ini ceramah saya sebetulnya saya alamatkan untuk diri saya yang sering banyak ngomong, ya. Kalau yang lain kan nggak banyak ngomong kan, Bu? Ini yang banyak ngomong ini sebetulnya. Bukan, iya. Ini saya angkat tema bukan karena latah ya. Oh, di sana ini sekarang lagi ada yang viral. Bukan. Karena Al-Quran kan udah bicara 15 abad yang lalu, Mas. Sebelum ada kasus viral itu, sebelum ada persoalan yang lagi ramai sekarang ini, 15 abad yang lalu sudah bicara tentang ucapan Al-Quran itu. Dan yang luar biasa yang tadi saya bilang, ini perintah takwa dibarengkan dengan ucapan, coba. Biasanya perintah takwa itu kan dibarengkan sholat, puasa, tapi ternyata di dalam Al-Quran perintah ucapan yang benar itu dibarengkan dengan perintah iman, perintah takwa. Itu kan menunjukkan betapa iman itu akan menjadi cermin dari apa? Kualitas keimanan seseorang, kualitas dari ketakwaan seseorang. Jadi selain ucapan itu cermin dari keimanan, ternyata ucapan itu juga salah satu kunci dari keselamatan. Ada orang dipuji karena lisan, tapi ada orang dicaci maki juga gara-gara lisan. Bahkan ada orang masuk surga gara-gara lisan, Pak. Iya, kan kata Rasulullah SAW, salah satu penghuni surga itu akan diisi oleh siapa? Lisanun zakir, lisan yang banyak berzikir. Kan lisan juga. Dan neraka isinya juga bisa karena gara-gara lisan. Nyakiti orang. Kalau nggak ngomong, nggak buat jantungan, orang nggak bisa. Jadi setiap hari itu buat jantungan, jantung itu turun ke pusat gitu. Jadi buat jantungan orang itu dari lisan itu juga bisa menyebabkan orang masuk neraka. Jadi ucapan itu seperti apa? Seperti pisau bermata dua. Ya. Jadi kalau bicara pisau kan sebetulnya bukan persoalan pisaunya, Pak. Tapi akan tergantung siapa pemegang pisau itu. Siapa yang menggunakan pisau itu kan sebetulnya. Nah, sosial media kan juga sama kan, Pak. Jadi kalau hari ini ada orang bilang, sekarang nggak usah pakai sosial media, ya nggak bisa, Pak. Ya dulu Pak, saya sekolah, kuliah, Pak, saya masih bawa buku, Pak. Ini tas penuh, ini bawa buku lagi. Anak-anak sekarang sekolah nggak perlu bawa buku macam-macam, cukup aja, Pak. Tolong ya Pak, beliin HP, beliin Android yang kira-kira anak-anak kita, Pak. Ya. Gitu. Supaya apa? Pelajaran ada di situ semua. Terus kita bilang gara-gara sosial media ini jadi haram, ya nggak bisa. Eranya sudah beda. Nah, dalam era sekarang ini yang memang sosial media itu sudah jadi kebutuhan, kan Pak. Sudah nggak bisa istilahnya seseorang itu
dipisahkan itu. Yang paling penting bagaimana penggunaan sebetulnya. Ya seperti pisau tadi, kalau pisau itu dipegang sama ibu-ibu Pak, pagi-pagi buat ngiris cabai, buat ngiris bawang, insya Allah bisa buat apa Bu? Nasi goreng, ya kan? Tapi kalau dipegang sama penjahat bisa buat bunuh orang. Ketika pisau itu buat bunuh orang, maksudnya yang disalahin pisaunya Pak? Yang salah siapa? Ya penggunaannya tadi, ya sosial media juga sama. Jadi nggak bisa kita langsung mengharam bid'ah, ya jangan. Yang bid'ah itu kita, bukan ya, bukan HP-nya yang bid'ah itu. Jadi artinya semuanya di era yang sekarang ini, di era keterbukaan ini Pak, memang kita harus hati-hati. Terutama ini Pak, menjaga lisan yang dari sini kita sebetulnya. Kalau mulut ini insya Allah aku kepengen diem lah sehari semalam, bisa ini kita ambil laban, kita ikat aja diam insya Allah. Tapi ini nggak bisa kita. Ya kan? Orang begitu pergi kemana, HP ketinggalan saja langsung balik Pak. Ya kan? Itu dia. Itu. Istri pergi di tasnya HP nggak ada, balik lagi. Ya, jadi tapi ketinggalan suami nggak balik, biasa aja. Jadi artinya apa? Artinya bahwa yang namanya sosial media, terutama alat komunikasi di sekarang ini, itu sudah bagian dari kebutuhan, bukan gaya-gayaan gitu loh. Kan dulu kan gayanya kalau baru tuh ini apa gaya gitu, enggak sekarang. Menurut saya itu sudah sebagai kebutuhan. Ya. Jadi ketika Al-Quran menyuruh ucapkanlah dengan ucapan yang benar, ya harusnya yang kita pikirkan sekarang bukan ucapan dari sini. Untuk di era sekarang ini ya, jempol kita yang harus kita pikirin Pak. Karena dari sini ini bisa efeknya luar biasa, ya kan? Namanya ada berita-berita, ya kan? Harusnya ya nggak langsung kita nge-share, gitu. Pastikan ini berita benar apa tidak, ini hoax atau fitnah. Dari sini dikirim ke grup, dari grup kirim lagi. Tahu? Kalau itu baik, insya Allah akan mendatangkan apa? Kebaikan. Tapi kalau itu justru malah merugikan, berita fitnah, berarti kita bertanggung jawab dosa orang segitu banyaknya itu. Gitu kan? Seumpamanya nih ada berita, karena berita jelek, saya contohin saya aja Mas, saya aja yang jelek. Afdoli istrinya 10 umpamanya begitu kan? Ya, kan harusnya apa? Harusnya nggak main nge-share kan itu. Kalau kita ngikuti kata Quran, ya, kata Quran ada bahasa tabayun, cek and recheck dulu. Tapi berapa banyak berita-berita di sosial media itu yang kita nggak melalui klarifikasi. Pokoknya lihat beritanya bagus, share. Nanti yang dapat dapat berita itu, ini dari mana nih? Itu dari grup sebelah. Sebelah mana? Semua bilang grup sebelah. Padahal kalau kita kembali pada Quran Pak, Al-Quran 15 abad yang lalu bukan hanya menyuruh kita untuk berucap yang benar, tapi pastikan bahwa apa yang kita dapatkan berita itu adalah berita yang valid. Kalau belum valid, sebaiknya apa? Fatabayyan. Itu ada di surat Al-Hujurat. Coba Mas, bisa dibuka lagi. Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza jaa fasikum binaba'in fatabayyan. Ya, sampai akhir ayat. Itu surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Sadaqallahul-adzim, maha benar Allah atas segala firman. Ini hebatnya Quran. Al-Quran diturunkan belum ada sosial media ya, tapi sudah memberikan guidance sebetulnya. Ya, Al-Quran diturunkan belum ada IG, belum ada apa? WA, belum ada Facebook, ya, belum ada semua sosial media belum ada. Tapi 15 abad yang lalu Al-Quran sudah memberikan guidance bagaimana bermedsos dengan cerdas. Itu pesannya ke situ sebetulnya kan.
wahai orang-orang yang beriman, idza jaa fasikum binaba'in. Kalau ada berita-berita yang masih berseliweran gitu kan, yang belum jelas kebenarannya, jangan main nge-share aja, itu mungkin rasanya. Jangan main posting aja gitu. Tapi apa? Tabayun dulu, check and recheck dulu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya di viralkan isinya berapa tadi, Mas? 10. Padahal yang benar berapa? 20 Pak. Gitu. Jadi kan nggak bisa langsung kita share. Coba kalau itu berita fitnah Pak, hancur nggak reputasi diri saya, hancur kak kehormatan saya. Dan tanpa kita sadari Pak, berapa banyak berita-berita seperti belum valid kita nge-share. Padahal itu kaitan dengan reputasi seseorang. Berarti itu ya apa? Berkaitan dengan kehormatan seseorang. Maka sampai Al-Quran mengatakan apa di Al-Baqarah 191 ya, di pertengahan ayat itu, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Berita-berita fitnah itu loh, bahaya Pak. Kalau bunuh orang itu meninggal, fisiknya sudah nggak ada lagi Pak, selesai sudah. Tapi fitnah, orangnya masih hidup kita bunuh, harga dirinya. Ya, kita nggak cuma harga dirinya. Kalau yang difitnah seorang ayah, itu kan dia sebetulnya membunuh kehormatan ayah, membunuh harapan anak-anak, harapan istri kepada si ayah tadi. Nah itu kenapa sampai Al-Quran itu ya memberikan guidance itu? Ya karena ternyata terjawab sekarang kan. Jadi sepertinya Al-Quran yang bersahabat akan tahu akan terjadi perkembangan digital yang luar biasa, sehingga orang itu apa? Nggak perlu ke Amerika, nggak pengen tahu sekarang di Amerika ada apa. Nggak perlu harus ke Magelang sana Pak untuk tahu berita-berita itu. Nggak perlu harus datang ke luar negeri. Hari ini kita bisa tahu apa yang terjadi di dunia. Begitu masif ya. Ya berarti memang luar biasa ya. Artinya Al-Quran itu ya kan selama ini sering ada orang mengartikan bahwa Al-Quran ini kan kitab dulu gitu. Artinya kalau udah dibilang kitab dulu itu apa? Ya isinya paling kan itu aja gitu. Kan ada kan orang yang sampai begitu Pak. Paling Quran itu kan isinya halal haram, surga neraka, kafir mukmin sudah. Padahal ternyata kalau kita buka luar biasa. Ya tentang kaitan dengan sosial media, saya akan ambil surat tadi. Ya, saya akan ambil surat apa tadi? Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-6. Kalau ada berita yang masih belum jelas kebenarannya, ya jangan main nge-share, jangan main posting. Pastikan dulu. Ya, berita fitnah kita kirim ke grup umpamanya Pak. Ini kan ada grup pengajian di sini umpamanya. Dikirim ke grup. Lah kan dari grup itu ngirim ke tempat yang lain lagi. Ngirim ke tempat lain lagi. Padahal itu berita fitnah. Apa yang terjadi Pak? Dalam hukum fikih itu, maka yang bertanggung jawab dosa orang yang menerima postingan itu, yang ngirim pertama itu. Dan itulah yang disebut dengan dosa jariyah. Masya Allah. Jadi jariyah nggak cuma amal jariyah itu. Ada dosa jariyah. Mungkin orang yang nge-share itu sudah meninggal dunia Pak. Tapi ini kan terus, siapa yang bisa menghapus Pak? Ya, ada yang mau menghapus biar orang, ya mas sekarang Pak, sebelum dihapus sudah disimpan dulu saya. Ya, akhirnya orang kaget-kaget lah. Emang saya pernah begitu ya? Dia masih nggak percaya. Dilihat, ini kan wajah kamu, ini kan nomor HP kamu. Coba, ada jejak digital. Nah itu yang susah. Ya? Jadi makanya dengan peristiwa yang ramai itu ya, kita tidak perlu harus ikut menjelek-jelekkan, karena sebetulnya ucapan-ucapan itu pun bisa kita lakukan juga. Ya, jadi artinya kalau orang lain bisa kepleset, orang lain itu bisa melakukan itu, ya, maka itu pun bisa terjadi pada diri kita. Jadi harusnya kejadian-kejadian yang viral-viral ini ya harusnya menjadi hikmah buat kita, buat hikmah berarti harus hati-hati. Ya kalau dipikir-pikir hanya cuma mengatakan kata GOBLOK, ya kan? Sampai heboh kayak gini nih Pak. Padahal kalimat itu kayaknya kita sudah sering ngucapin juga, ya kan? Ya. Dan padahal kalau kan saya juga punya kajian di sana juga Pak, di daerah sana juga. Kalimat-kalimat itu kalau itu dilakukan internal saja, sebetulnya nggak ada masalah. Tapi yang membuat viral kan juga
Sosial media, ya jempol lagi akhirnya nih. Begitu tuh diviralkan, orang nggak lihat kultur, orang nggak lihat ini bicaranya di mana. Dia langsung melihat, ya makanya netizen lebih kejam daripada pembunuhan, gitu ya. Ya kan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, ya. Atau netizen gimana? Ya, jadi kan itu persoalannya kan itu sebetulnya, Pak. Ya dah. Itu udah pasti. Apapun terjadi di alam ini, Bu, ada sisi negatif, ada sisi positif. Tidak ada yang Allah ciptakan itu semuanya negatif. Nggak usah bicara yang viral itulah. Kita bicara COVID aja. Kayak apa orang takut dalam keadaan COVID yang masih ingat kan? Berarti nggak kita kumpul-kumpul kayak gini, Mas? Kita berani, ya, tapi Satgas datang ke sini, bubarin, Pak. Ya, kalau nggak mau dibubarin, Pak, ada undang-undangnya. Masuk penjara 4 tahun kan ada itu yang buat perkumpulan saat COVID masuk penjara. Ya. Jadi itu artinya. Ini dari Oh ya. Ustaz dari Yaman. Jadi artinya apa? Robbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada yang Allah buat di dunia ini itu sia-sia. Mesti ada hikmah. Ya. Covid aja kita baru bisa mendapat hikmah setelah Covid ini berlalu kan. Tapi saat Covid itu ngantem, Pak, apa yang kita bisa ambil kebaikan dari Covid, Pak? Banyak saudara kita meninggal. Saya aja dirawat, Mas. Ya udah masuk ventilator saya, Bu. Ya, jadi artinya ya kalau saat Covid itu terjadi belum bisa kita ambil sisi baik, tapi begitu sudah selesai, akhirnya kita baru kita sadar, ya Allah, ternyata Covid itu Allah turunkan di dunia ini. Itu adalah cara Allah untuk mendemonstrasikan kemahabesarannya supaya manusia tidak besar kepala. Kan itu sebetulnya kan. Coba terlepas ya kontroversi itu konspirasi, saya nggak masuk situ lah itu ya. Faktanya virusnya ada itu aja. Tapi apakah seberat itu ya itu tergantung mental, iman, takwa kita sebetulnya ya. Jadi terlepas dari itu kita akhirnya sadar kan, ya Allah, hanya Allah turunkan wabah Covid yang kecil yang nggak nampak oleh mata, dunia dibuat tidak berdaya. Banyak orang pintar jadi bodoh di depan Covid semuanya. Sampai sekarang sampai bisa menemukan obatnya. Ya? Akhirnya kan kita harusnya sadar, ya Allah, betapa kami ini kecil, ya Allah, Engkau yang maha besar. Nah, supaya manusia apa? Nggak besar kepala, Pak. Tapi kalau sudah peristiwa ini sudah dilalui masih besar kepala, ya berarti dikurangi itu ya. Kepalanya biar jangan tambah besar maksudnya gitu ya. Harusnya kan kita sadar, ya Allah, manusia itu lemah. Manusia itu nggak punya kekuatan. Manusia itu kecil dan Engkaulah yang maha besar. Dari Covid kita belajar lagi apa, Bu? Betapa mahalnya harga kesehatan. Kan dengan adanya penyakit itu kan sebetulnya ada edukasi, ada pelajaran dari Allah untuk mengingatkan kita bahwa sehat itu sangat mahal. Orang tuh tahu harga sehat mahal berarti saat sakit baru dia sadar, ya Allah, ternyata mahal. Tidak ada, pasti ada hikmahnya. Ya, makanya saya mengangkat tema ini bukan latah, tapi mengingatkan kita semua. Karena kalau itu bisa diucapkan oleh orang lain, sebetulnya itu juga bisa terjadi pada diri kita. Ya, cuma kalau orang Jawa bilang apa? Wes apese gitu ya. Wes apese gitu. Nah, kita udah sering ngomong kata-kata itu, kita alhamdulillah masih disayangi sama Allah. Ya, Allah masih menutupi aib kita. Nah, mungkin saat itu orang ini dibuka aibnya oleh Allah. Jadi sebetulnya baik dan tidaknya kita itu bukan karena kebaikan kita. Kalau hari ini orang menghormati kita itu bukan karena kita hormat, Pak. Karena Allah masih menutupi dosa-dosa kita. Tapi Allah lihatkan dosa kita pada anak istri kita, nggak dihormati kita, Pak. Jadi kalau kita sekarang ini dihormati oleh orang, bukan karena kita hormat, karena Allah masih menutupi itu aib kita, kesalahan kita. Begitu dibuka sama Allah sudah habis itu. Nah itu ya hikmah yang barangkali bisa kita ambil itu ya.